Ketika programnya watawasau bil haq. Majelis seperti ini adalah program yang ketiga. Setelah masing-masing kita meyakini kebenaran, berikutnya adalah mengamalkan apa yang telah kita yakini dari mulai fardiyahnya atau jemaahnya. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, mendakwahkan, mengajak pasangannya, mengajak anaknya, mengajak alumninya. Untuk apa? Sama-sama meyakini kebenaran dan mengamalkan kebenaran ini. Tugas kita apa? Hanya menyampaikan. Masalah hasil dari penyampaian kita itu urusan siapa? Urusan Allah. Misalnya Nabi Muhammad SAW punya anak, berhasil nggak bu Pak beliau jadi anaknya? Gagal karena nggak naik perahu itu. Rasulullah ketika ngajak namanya masuk Islam, berhasil nggak beliau? Ini gagal ya, karena namanya tidak masuk Islam. Maaf, proses seperti ini tanggal. Jangan bicara. Kenapa? Karena kita hanya diminta apa? Ikhtiar, usaha. Bicara masalah hasil, ujung kita usaha siapa? Usaha Allah. Nabi Nuh alaihissalam itu berhasil mendidik anaknya. Buktinya apa? Dia tidak diam. Apakah itu diam? Atau ngejek-ngejekin? Rasain dulu. Dia bilang apa kemarin? Tidak gitu kan? Enggak. Kami masih ngajar tuh itu. Ya bunai, ini kemana? Wahai anakku, ayo bersama kami. Kita responnya apa? Enggak, saya nggak boleh ngajar. Ada seawil aja beli, ya sih menjawab itu respon apa? Begitu kita sebagai ayahnya atau kakeknya, ibunya atau neneknya, sudah ya sebagian. Nah, tugas kita apa? Menyampaikan kebenaran, ya, membersamai dalam beramal soleh. Dan yang ketiga tadi menyampaikan maksud bersama, maksud tidak diam, terus ngajak aman jadi ketika sama belum itu sampai belum mau menalkinkan kalimat la ilaha illallah, kalau betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Rasulullah, sungguh kamu tidak bisa memberi hidayah pun kepada orang yang mencintai itu. Allah yang berkehendak dengan hidayah ini. Maka kita apa? Mengajak, menyampaikan apa yang sudah kita yakini dan yang sedang kita amalkan. Bicara hasil dakwah kita serahkan kepada Allah. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Yakini kebenaran, amalkan kebenaran, sebarkan kebenaran. Yang keempat adalah bersabar bersama kebenaran. Kenapa? Rasanya pahit. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Terasa berat. Tahajud itu kira-kira manis atau pahit Pak? Tadi sedekah nanti gimana? Berat atau ringan? Berat, gitu kan ya. Ketika masing-masing kita, ya, merasakan beratnya beribadah, beratnya istiqomah, ya kan ya. Yakin Bapak Ibu, seberat itulah pahala yang Allah siapkan. Amin. Yakin, ya. Menuju ke sini berat tak? Berat kan Bapak Ibu? Tadi mungkin ada yang, ya, bayar buku bayar sholat, gitu kan ya. Lanjut atau mundur, gitu kan ya. Datang atau enggak, gitu kan ya. Itu semakin berat kita rasakan, semakin berat pahalanya. Dengan datangnya Bapak Ibu ke tempat ini, dengan yang silaturahim, dan biasanya dua hal yang jadi alasan. Pertama apa? Tidak punya waktu, gitu kan ya. Yang kedua apa? Budgetnya minim, gitu kan ya. Saya Rasulullah justru menjaminkan dua hal sebaliknya. Kalau kita mudik ke kampung, itu kan dua hal jadi alasan. Maaf, bisa mudik dengan alasan yang kedua. Pertama nggak ada waktu, yang kedua budgetnya minim, gitu kan ya. Atau kan ada budget. Tapi Allah menghibur kita justru dengan silaturahim akan datang dua pahala yang begitu luar biasa. Rasul mengatakan, man arada ayyul sallallahu fi rizqihi wa ayyul sallallahu fi adlihi. Barang siapa yang ingin diberkahkan usianya, diberkahkan waktunya, dan diberkahkan hartanya, jawabannya apa? Falyasil rahimah, sambung silaturahim. Ini di hari yakin waktu yang telah Bapak Ibu berikan, termasuk finansial yang kami keluarkan, itonnya, bensinnya, apalagi Ibu, boktaran sebagainya, makanannya, Allah ganti dengan lipatan yang termasuk itu baik. Di luar anggaran kas, dengan ada yang keluarkan, yakin Allah ganti dengan lipatan-lipatan yang tak terhingga. Tidak ada cerita orang yang sering bersedekah dan miskinkan. Ya, Allah baik. Inilah 4 agenda besar untuk mengisi detik-detik usia yang tersisa. Pertama apa? Yakini kebenaran. Yang kedua, amalkan kebenaran. Yang ketiga, sebarkan kebenaran. Yang keempat, bersabar bersama kebenaran. Ini saya kutip kata ini dari beliau. Ya, imani kebenaran, amalkan kebenaran, sebarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Allah Akbar. Nah, ini muhasabah yang pertama, referensi tentang usia. Yang kedua, al-ilmu ini
fima fa'al. Ilmunya sudahkah diamalkan atau belum? Ini pengajian sekitar 3 bulan, ya kan? Ilmu tersampaikan, belum yang mungkin tiap Jumat, belum yang Sabtu semuanya, Ahad semuanya. Ibu-ibu, emak-emak lebih ketahuan, ada menyesalin ini, ada apa ya? Ada ilmu-ilmunya sudah tersampaikan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita amalkan? Ada peringatan ada apa? Di surah As-Saff ayat 2 dan 3. Tiba mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau berucap tetapi tidak beramal? Kita punya ilmunya, kita tahu ilmunya, tapi tidak kita amalkan. Tentang ilmu sedekah, ilmu silaturahim, ilmu senyum, ilmu menyapa ketika bertemu, itu ilmu-ilmu yang sederhana katanya. Tapi kenapa tidak mengamalkan? Ya, di sini apa yang terjadi? Allah mengatakan, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar dari Allah ketika ucapan ini tidak selaras dengan perbuatannya. Maka sering-sering mengaji, sering-sering ikut kajian, ya, agar kita bisa mengamalkan ya ilmu tersebut. Dan luar biasa ya.